Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar yang telah memperkenankan kita semua untuk pagi hari ini kita boleh datang ke dalam bait-Nya yang kudus untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita yang hanya kita tujukan kepada Dia, Tuhan yang sangat baik. Naikkan syukur padamu Tuhan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan lagi. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi Yesus. Tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala
Mari angkat tanganku, tinggikan Dia. Amin Yesus. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya Kau yang layak menerima kemuliaan. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan hanya Engkau yang layak menerima Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat Tuhan, untuk berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh datang untuk menikmati bait-Mu yang kudus. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh memiliki damai dan sejahtera dalam hati kami. Karena kami berada dalam bait Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Menyerahkan sakramen perjamuan kudus pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kau panggil Tuhan, banyak anak-anak-Mu untuk hadir. Engkau menyertai mereka yang masih dalam perjalanan. Tiba di tempat ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami semua. Kami akan memuji bersorak-sorai. Kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami juga boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Sehingga kami semua boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang lain yang mungkin masih tersisa dalam setiap hati kami atau dalam pikiran kami, yang
kami bawa dari luar. Bersehati kami mengusirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pekerjaan iblis dihancurkan. Pagi hari ini hanya kuasa Roh Kudus yang melayang-layang di tempat ini, melawat setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Yes, dahsyat dan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya selamanya kasih setia Tuhan.
kita akan memuji Tuhan. Iya. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Memuji Tuhan. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Kau ciptakan karyamu, ku tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh oh. Sebelum duduk, silakan tengok kanan kiri kita, sapa kanan kiri kita terlebih dahulu. Puji Tuhan.
mari kita siapkan hati kita. Lebih lagi kita akan mempersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Ada Yesus yang selalu peduli dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu. Ada Yesus yang selalu mengerti akan setiap kehidupan kita. Karena itu, mari kita selalu memuji dan menyembah Dia. Puji Tuhan. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Ia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Caramu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Mari katakan, ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita.
Mari dengan segenap hati katakan, Yesus mati bagiku. Amin. Amin Yesus. Caramu menebusku. Sekali lagi katakan, oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Jaramu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, panggil namanya. Yesus, panggil namanya. Oh Yesus, ku cinta kau selalu. Yesus,
Kau yang layak, Kau yang layak ku sembah, Yesus. Panggil selalu nama kasih. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan, untuk darah yang sudah diberikan untuk kita. Berikan ucapan syukur dan terima kasih. Bersyukur, terima kasih. Oh Yesus, Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Katakan lagi, layaklah. Amin Tuhan. Sujud kepadamu, sebab Kau. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Pendeta Yakob Rahmat. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya, ajaib Tuhan, amin, haleluya.
Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Memiliki tahta tertinggi di atas segala-galanya. Siapa yang sama seperti Engkau Tuhan? Engkau berfirman dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi di surga di dalam tangan Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa mulia, maha kudus, maha segala-galanya. Kami tunduk kepada otoritas kedaulatan Tuhan yang sempurna. Segala nyawa kami, nafas kami, sesuai dengan firman-Mu ayat 12 ayat 10 ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, sungguh kami orang berdosa Tuhan. Kami tidak ada arti apa-apa, hidupku menjadi berarti oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar. Kalau kami diizinkan Tuhan ada di rumah Tuhan, diizinkan Tuhan mulut kami bernyanyi, bersuara, tangan kami bertepuk tangan, itu anugerah Tuhan. Selagi kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami, kami tidak mau sia-siakan setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami. Karena Engkau berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Engkau sudah beli kami dengan harga yang sudah lunas dibayar Bapa. Dan Kau mau pakai hidup kami, setiap kami, untuk memuliakan Engkau, bukan menjadi batu sandungan. Ada hamba Tuhan di daerah Jawa Timur Tuhan, sampai viral dia hidupnya tidak memuliakan nama-Mu, mempermalukan hidup menjadi batu sandungan Tuhan. Tolong Bapa, ampuni. Roh Kudus ajar setiap kami Bapa, untuk kami hidup selaras dengan firman-Mu, yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, itu yang harus kami lakukan. Supaya hidup kami menjadi berkat, hidup kami layak berkenan kepada Tuhan. Selagi kami hidup Tuhan, kami tidak mau percuma, tapi hidup untuk Kristus, untuk kemuliaan nama-Mu. Ampun Roh Kudus, tuntun kami. Untuk kami Kau izinkan datang beribadah kepada Tuhan, supaya kami diisi dengan firman-Mu, dibentuk karakter kami. Engkau bentuk hidup kami sesuai dengan firman-Mu dalam Kolose 3:10. Hari-hari hidupku diperbarui untuk kami menjadi serupa dengan gambaran halik kami yang sempurna, Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari kami Esteri Tang sudah ambil pujian buat Silvia dari kami, Stefanus Sadikin Tuhan, Cierna, semua baik seluruh jemaat-Mu bersama kami, semua anak-anak-Mu yang hadir, yang duduk belakang depan, semua dicinta sama Tuhan. Dan Kau lawat kami dalam nama Yesus. Engkau berkati. Jamah Roh Kudus setiap kami. Kalau diantar kami yang sakit, Kau sembuhkan. Kalau diantar kami punya masalah, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Karena Tuhan, Ku jawaban atas setiap persoalan kami. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir pagi ini Bapa. Segala kuasa iblis setan dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak Kau izinkan ini rumah-Mu Bapa. Ini rumah Tuhan. Hadir Tuhan, turun bersama kami. Tidak ada pribadi lain yang Ku sembah, hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Uriasiki alamakaramaturia. Terima kasih, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati zaman Tuhan. Ini kami milik-Mu, kami berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau jamah lawat setiap kami Bapa. Karena Engkau berfirman dalam Matius 18:20, 2-3 beribu dalam nama Yesus, Engkau hadir Bapa. Kalau Engkau hadir, kami menikmati sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Itu bersumber datang dari Engkau. Dalam nama Yesus berfirman Bapa, Kusiapkan hatiku untuk terima firman-Mu, dan kami Kau lawat. Dalam nama Yesus kami semua diberkati Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan.
Saya masih mau menyanyi lagi. Haleluya. Haleluya. Semua Bapak Ibu hadir, semua disayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan berfirman, Yesaya 43:4, kita berharga di mata Tuhan, mulia. Saya dipelihara sama Tuhan. Minggu lalu saya di Jakarta. Sejak kemarin saya sudah tiba di sini. Mondar mandir Jakarta Jember 1000 kilometer. Kalau Bapak Ibu jalan kaki, kalau kita ke jalan raya jalan kaki enak ya. Kalau jalan kaki ke Jakarta enggak tahu berapa lama saya nyampe 1000 kilometer. Tapi saya dalam keadaan sehat. Salam hormat dari keluarga, dari kakak saya Johannes. Kayak ngomong Kode adik Yakub mau pulang ke Jember pelayanan. Coba dengan adik saya Wanyulita, jumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Yesus senang loh Bapak Ibu. Karena kita kan anak-anaknya. Kita ini dulur kabeh. Bapak kita dia Yesus. Kalau kita punya anak-anak berantem gak boleh kan? Akur semua. Sama juga kita harus akur. Damai sejahtera. Tuhan kan berkati. Silakan masalah boleh datang. Akibat dunia ini penuh dengan masalah. Tapi Yesus datang, Yohanes 10:10. Yohanes 10:10. Aku datang memberikan hidup segala kelimpahan. Oh, dahsyat. Saya banyak kesaksian pertolongan Tuhan. Untuk itu mari, sebelum saya lanjutkan firman, saya mau menyanyi. Buku Tabernakel Glory ini jangan dilupakan. Saya masih punya rencana suatu hari kelak saya mau bikin buku ini Tabernakel Glory. Nanti jemaat saya kasih satu-satu gratis. Supaya nyanyi dalam buku Tabernakel Glory. Ya, jangan lupa ini lagunya banyak enak-enak. Lagu-lagu baru boleh, seperti Alkitab ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan perjanjian lama nggak boleh dilupakan, nggak ada. Kalau ada pendeta yang ngomong perjanjian lama yang berlaku, wah saya ketemu sama dia supaya dia bertobat. Alkitab ini perjanjian lama, perjanjian baru. Artinya apa? Supaya kehidupan yang lama diubah menjadi kehidupan yang baru. Tapi tetap harus ada Alkitab nih perjanjian lama. Well, kita menyanyi nomor 148, namanya terukir dalam hatiku. Makanya anak kaum muda sekarang rata-rata sudah tidak tahu lagu lama. Kenapa? Nggak pernah dinyanyikan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, anak kandung dari putra papi yang pendiri Tabernakel, selalu saya nyanyi ini dulu ini. Ini salah satu lagu yang selalu terukir dalam hati saya. Judulnya namanya terukir dalam hatiku. Namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua. Amin. Haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta. Di hatiku telah terukir. Haleluya. Di hatiku telah terukir. Amin. Haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin. Haleluya. Namanya terukir di hati. Kalau tidak ada nama lain dalam hati kita, manusia suatu hari tinggalkan kita. Suami bisa tinggalkan kita. Kalau Tuhan panggil, kayak papi mami saya sudah ditinggal. Waktu dia hidup saya suka peluk mami, papi. Setiap saya pulang Jakarta selalu tumpangin tangan. Tapi beliau sudah enggak ada. Adik saya kandung, Alpius, ini suami dari Sterita. Cici saya Naomi, enggak ada. Adik saya yang paling kecil nomor 7, Besaliel, udah gak ada, dipanggil Tuhan. Adik saya Sefanya, sudah gak ada. Suatu hari kelak manusia, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Wah, dahsyat. Waktu saya mengeluh, waktu saya susah, kemarin waktu saya minggu-minggu lalu, pergumulan apa? Ada jemaat saya yang dari Papua, dia 4 bulan di rumah sakit di Papua, koma. Gak ada harapan stadium 5, namanya stadium 5. Selesai saudara.
Dokter berkata, bawa Jakarta. Tapi dokter Jakarta sama, ada 3 profesor yang bilang, wah tinggal tunggu waktu. Ngasih info ke saya, Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta. Besar manusia, saya datang, koma, gak sadar. Dipasang macam-macam alat dalam tubuhnya. Secara manusia, no hope. Tapi saya katakan, nama Yesus terukir di hatiku. Yesus berkata, Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Itu firman Allah. Makanya Bapak Ibu, sebagai jemaat yang saya cintai, rajin baca Alkitab. Orang Kristen kalau tidak baca Alkitab, kekristenan Anda diragukan. Punya masalah nanti, sudah terbuai jauh dari Tuhan. Maka saya sedih kalau saya mendengar ada anak Tuhan sekarang sudah jauh dari Tuhan. Tidak gampang. Tapi kuasa Tuhan dahsyat. Saya berdoa. Selesai dia berdoa, ada anak Tuhan lagi yang saya tidak kenal. Dari Katolik. Pak Pendeta, tolong doakan. Saya punya istri juga stroke. Sama-sama koma. Waduh, ini dunia penuh dengan masalah. Penuh dengan problem. Tapi untuk besar kita punya Yesus penolong yang ajaib. Sejak saya jadi hamba Tuhan sampai detik ini gak pernah sakit. Kemarin waktu yang lalu bulan Juni saya kena herpes kan. Akibat saya kan naik itu loh. Travel itu saudara. Naik travel kalau sudah ke Jember itu banyak orang duduk. Waduh ya mohon maaf ya. Nganter ke sana jauh-jauh. Angin duduk dengan orang kebersihannya kan tidak tahu itu. Tahu pulang sakit itu. Tapi untung besar saya punya Yesus yang ajaib. Di dalam dia ada jalan keluar. Menurut dokter, menurut yang lah bisa lama nih Pak. Silakan, saya nggak ikutin teori dokter. Tapi saya ikuti firman Tuhan. Oh saya hamba Tuhan nih. Hamba Kristus, jongosnya Tuhan. Yang selalu kerap dekat dengan Tuhan. Kalau tidur kurang tiap hari karena saya harus bagi YouTube kan. Firman Tuhan. Saya bagi dengan setia. Sudah berlangsung hampir 4 tahun saya. Melalui YouTube. Pagi malam. Saya mau setia. Karena apa? Nama terukir Yesus di hati saya. Dokter silakan. Waktu saya datang ke rumah sakit Siloam. Saya izin karena saya pendeta. Kalau udah pendeta puji Tuhan saya diizinkan anytime saya bisa datang. Kalau jam besuk jam 11 sampai jam 1 siang. Tapi saya kan juga pelayanan sibuk. Jadi Pak Pendeta, biarpun di luar waktu, karena Pak Pendeta ada nama Yesus. Saya hamba Tuhan, saya mau doa. Silakan Pak Pendeta. Kalau orang besuk tidak boleh, suaminya aja mau datang masuk suruh keluar. Tapi kalau hamba Tuhan atas nama Tuhan, boleh masuk. Dan puji Tuhan saudara, dahsyat Tuhan tuh. Yang jantung bengkak, sembuh. Paru-paru gak ada harapan, sembuh. Ginjal gak ada harapan, sembuh. 3 profesor kemarin periksa saudara. Terakhir suaminya ketawa kata terima kasih. Termasuk yang tadi koma itu. Namanya Chris. Bisa duduk, bisa ngomong puji Tuhan. Dahsyat gak Tuhan. Sampai dokter-dokter pada bilang, wah kalau bukan karena Tuhan, no, itulah. Bukti nyata manusia no way out. Tapi in Jesus name there is solution. Ada jalan keluar, sembuh. Dahsyat Tuhan. Sekarang udah persiapan mau pulang. Suaminya kerja di Timika, Freeport, nanti kapan saya mau undang ke Timika. Puji Tuhan. Sejak saya jadi hamba Tuhan saya karena berat sakit. Kenapa? Yesusku dahsyat termasuk yang lain. Sembuh saudara. Hebat gak Tuhan tuh waktu saya doa pertama. Koma. Begini kondisinya. Di dalam dunia manusia tidak berikan jalan keluar. Tapi Yesusku dahsyat. Maka kita harus cinta Tuhan Bapak Ibu. Saya cinta banget sama Yesus. Tukir dalam namaku. Semuanya kuanggap sampah, betul kata Rasul Paulus. Maka penting saat ini mau saya sampaikan khotbah tentang kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan itu cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sungguh kualitas kekristenan
ditentukan pada waktu saudara berjalan itu. Kita melangkahkan, ini bukan sebuah perjalanan. Langkah kemana ini? Supaya kehidupan kita selalu dekat bersama Tuhan. Tidak ada pribadi yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Pada waktu tadi doa pujian pertama, segala puji syukur bagimu. Tadi doa pertama kan nyanyian itu. Saya berlutut nangis di kamar saya. Saya berlutut, saya kata, Gloria siki alam karmaturia sakal Tuhan. Ajaib engkau Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak di sini. No, saya tidak bisa jadi hamba Tuhan. Saya 17 Agustus 1986, pada waktu usia 30 tahun, papi mami melantik saya untuk jadi penggembalaan tempat ini. 17 Agustus 1986 itu. Diizinkan Tuhan, saudara. Usia persis 30 tahun saya. Karena papi saya begitu cinta Tuhan. Anak-anak supaya semua jadi pendeta hamba Tuhan. Papi nurut firman Tuhan Yesus, kalau baca surah Lukas kan umur 30 tahun. Baru melayan pekerjaan Tuhan. Dalam firman Tuhan loh ya. Tapi dari kecil 12 tahun. Supaya apa? Tuhan itu sempurna. Saudara. Tradisi Yahudi. Makanya saudara harus ngerti. Saya 62 kali ke Israel. Tradisi Yahudi makanya banyak. Makanya puji Tuhan ya. Kemarin saya lulus. Saya melanjutkan sekolah teologi ya saudara ya. Ini ada fotonya saudara. Supaya nanti tidak abal-abal sekolah kitab. Seorang hamba Tuhan penggembalaan. Menjabat gelar teologi ya. Tapi kalau abal-abal kan banyak itu. Gelar-gelar tanpa ujian. Saya enaknya tata dapat gelar. Tidak bisa, saya tidak mau. Saya kok mau ada profesor itu. Coba ada fotonya itu. Ini saya nih. Tuh lihat itu. Sidang tesis, ujian tesis, STT. Saya melanjutkan sekolah tinggi teologi Indonesia di Jakarta itu. Diuji saya. Hamba Tuhan senior kan. Oh saya 63 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Diuji ada profesor saudara. Lanjutin ini coba ada fotonya. Perlu saya saksikan ini kenapa? Supaya bersama dengan Tuhan, ajaib Tuhan. Banyak yang tidak lulus saudara. Karena banyak yang tidak ngerti Alkitab. Saya terangkan Alkitab itu ada diuji itu. Itu. Dia tanya itu, ada yang itu satu ini ketua BPD GBI itu. Doktor itu, ada yang profesor, doktor. Di sidang. Pak Yakob ini apa dasarnya? Saya jawab, saya jalan. Karena saya cinta Tuhan supaya jelas. Supaya kita sebagai anak Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kualitas kekristenan kita teruji loh. Karena dunia makin hari makin gelap saudara. Puji Tuhan akhirnya saya lulus saudara. Tuh, itu saya jabarkan semua itu. Supaya nanti tidak abal-abal. Ada buku tebal gini, saya lupa apa saya bawa itu. Ada 108 halaman. Yang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya segala masalah yang kita hadapi. Kalau kualitas kekristenan tidak terukir nama Yesus ini. Lewat saudara. Ada pendeta di daerah Bekasi. Karena punya masalah. Lewat dia. Tidak mau jadi pendeta lagi. Tidak mau pelayan lagi. Ada juga hamba Tuhan yang sudah berapa kali ketemu saya di Israel. Karena punya masalah. Sudah bukan hamba Tuhan. Tidak mau. Dia ngomel. Jangan Pak. Takut sama Tuhan. Namanya terukir. Nama Yesus. Yang indahnya sempurna. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi kesempatan hidup masih ada. Tuhan berikan kesempatan kita hidup satu hari. Berarti Tuhan tuh punya tujuan saudara. Punya rencana yang sempurna. Hargai setiap kesempatan. Setiap momentum yang Tuhan berikan buat kita. Jangan lalai usia kita makin tua. Usia saya 68. Sudah memasuki lewat nanti ini. 17 Agustus kemarin. Tahun 56 saya dilahirkan. Kemarin 17 kemerdekaan saya terima kasih sama Tuhan. Dilahirkan 17 Agustus 68. Sekarang udah lewat 68 lewat. Setiap bapak ibu udah makin hari makin dewasa. Usia tambah. Tapi kerohanian juga harus makin tambah. Jangan kerdil. Jangan kayak anak. Tuhan mau makin hari makin dewasa kata Tuhan. Mari kita mau bahas firman Tuhan ya. Supaya bapak ibu makin dalam dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan. Makin sungguh-sungguh Tuhan. Ikut berjalan bersama Yesus. Pegangan Yesus, pegang. Seperti Rasul Yohanes. Jadi kalau semua maka Yesus selalu panggil 3 murid kan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan Yohanes itu Rasul paling alaman sama Tuhan.
Dia selalu duduk di kaki Tuhan, nempel sama Tuhan. Makanya diizinkan sama Tuhan. Dia nulis kitab Wahyu. Dia digoreng loh saudara. Makanya hamba Tuhan saat ini, papi mami saya dulu kalau sembahyang, wah bisa minimal 3 jam, 6 jam. Pernah 12 jam. Saya jujur kalah sama papi saya. Untuk cintanya sama Tuhan, kalau puasa, saya jujur belum pernah saya puasa 3 hari 3 malam. Adik saya tanya berapa kali itu. Saya kalah itu, tidak kuat saya. Saya pernah puasa mau 3 hari di hari ketiga itu. Lemah, lemes, hampir sakit. Terus kata papi, Yakob jangan lanjutin. Tidak kuat saya, minta ampun, naik kekuatan dari Tuhan. Saya jujur aja. Kalau papi, wow, 40 hari. Setiap masalah jemaat, dulu ada namanya Koping di sini. Saudari Cikni itu. Cik Legon kan mau punya anak itu. Yang pertama. Kata mau dokter sudah 12 bulan belum lahir. Kebalik. Papi doa kalau semua jemaat ngomong sama almarhum papi. Puasa. Wah keajaiban terjadi. Bisa balik loh saudara. Jalan sampai dokternya bilang. Wah keajaiban terjadi. Habis puasa doa langsung jalan itu anak bayi. Perut yang tadi terbalik. Bayi itu bisa kembali kepada awal. Sehingga setelah doa langsung normal. Lahir selamat. Oh banyak keajaiban terjadi. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat. Mari kita buka firman Tuhan. Nanti saya izinkan setelah saya khotbah ya. Ada level up, ada yang hadir di sini ya. Wah nanti ya setelah saya khotbah ya. Supaya dengar firman Tuhan dulu. Kita mau baca. Yang berkaitan kasih Tuhan. Supaya Bapak Ibu jemaat yang saya cintai. Punya kekentalan melekat hati dengan Tuhan Yesus. Seperti apa saya sebagai hamba Tuhan. Dalam penggembalaan saya bersama adik saya. Ini penggembalaan 3 ya. Tuhan Yesus Gembala Agung. Kakak saya Kode biarpun jarang datang. Karena dia putra hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Penggembalaan biarpun saya datang sebulan sekali. Tapi kalau punya masalah seperti nanti ada baptisan. Kalau Bapak Ibu siapa mau baptis, mau pelayanan. Silakan sampai kepada saya. Nanti adik saya kontak saya. Supaya saya bisa terjumlah ini. Jakarta, Jember saya anggap dekat. Saya udah mondar mandir. So. Itu kalau bukan karena kuasa kasih Tuhan tidak bisa loh. So. Pesawat aja berapa sekarang? Biaya berapa? Saya cuma minta sama Tuhan. Tidak pernah saya minta kepada jemaat. Saya mintanya sama Tuhan Yesus. Tidak, saya tidak pernah minta sama siapapun. Saya minta kepada Bapakku Tuhan Yesus. Yang menyediakan semua apa menjadi kebutuhan saya. Dahsyat. Dahsyat saudara. Ajaib Tuhan itu. Saya terlalu banyak kalau mau mensaksikan cintanya Tuhan dalam setiap langkah hidup saya. Sejak saya jadi hamba Tuhan. Tidak pernah sakit saya. Suan. Kenapa? Berjalan bersama Yesus. Ini saya transfer kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu pernah selalu berjalan bersama Yesus. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus dahsyat. Oleh itu perlu cinta sama Tuhan. Ayo kita buka Efesus pasal 3. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka Efesus pasal 3. Saya membaca ayat 18. Efesus pasal 3 tentang kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Judulnya tentang kasih Tuhan. Saat itu sejauh mana respon kita. Tuhan udah cinta sama kita. Sampai dia seperti dalam lagu pujian tadi kan. Dia menyerahkan nyawanya. Makanya namanya harus terukir. Tapi respon kita bagaimana. Mari kita buka Efesus 3 ayat 18. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dapat memahami yang pertama betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Silakan dulu Bapak. Dahsyat Tuhan. Nangis saudara. Kalau Bapak Ibu sebagai bukti cinta Tuhan, saya mau tanya. Masing-masing jawab nih masing. Kalau udah baca Alkitab, nangis gak Bapak Ibu? Saya nangis. Terima kasih Tuhan. Saya bawa buku catatan nih, Alkitab saya. Kalau saya tahu nih, saudara lihat ini. Banyak catatan ini saudara. Tidak sekedar baca. Lihat nih, perhatikan ya, ada 5 hal. Aku berdoa, Rasul Paulus. Dia tulis buat jemaatnya Efesus. Doa. Penting Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut sama Yesus loh ya. Kemarin saya tanya sama adik kaum muda. Apa sih tujuannya Anda ikut Yesus? Saya perlu tanya. Kita kan punya akal sehat.
Tiap minggu kebaktian. Ngapain sih? Saya pulang jauh-jauh dari Jakarta, Jember. Besok sudah saya pulang, balik lagi. Waktu minggu lalu saya ada pelayanan doa bagi bangsa Indonesia. Supaya dihadiri oleh Bapak Presiden. Saya pernah foto bersama Pak Jokowi, itu saya pasang di situ. Itu bukan karena siapa kalau bukan keajaiban Tuhan. Dahsyat tuh saudara. Mana bisa saya tidak kenal Pak Jokowi kok. Saya cuma diundang dihadirin oleh Ketua Umum PT Persatuan Indonesia Tionghoa di Jakarta. Kalau bisa datang Pak Jokowi, tapi bisa ketemu, wah gak bisa Pak. Jaga ketat Pak. Benar, ratusan ribu yang datang. Karena Pak Jokowi presiden yang disayang oleh rakyat. Hamba Tuhan kalah sama dia. Jujur aja, dia begitu rendah hati. Oh saya pribadi ketemu langsung saudara. Sama dia, dialog. Ada fotonya kok, saya dibawa. Saya dipanggil, karena apa? Yesusku dahsyat. Seperti di sini ke belakang itu loh. Pak Jokowi di sini, saya di situ tuh. Ini orang begitu banyak dan ada tali saudara, ada tali. Udah ada tali, tidak boleh orang nyopot ada tali. Ada pas pampres lagi, pasukan pengawal presiden. Ketat. Minta ampun, saya tahu persis. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, kan saya salah satu hamba Tuhan respect kepada Pak Jokowi karena dia begitu rendah hati. Mana dia pernah pakai jas-jas, saya masih pakai jas karena saya menghormati Tuhan. Tujuan itu untuk bukan untuk aksi-aksian, bukan loh Bapak Ibu. Pakai dasi bukan untuk aksian, dia hormati Tuhan. Ada hamba Tuhan tidak usah pakai apa-apa. Dia punya pandangan pribadi silakan masing-masing. Kalau saya didik dari papi mami hormat sama Tuhan. Saya kira wajar. Saya disuruh pakai batik merah oleh panitia, pakai batik merah saya. Untuk baju nasional. Habis sembahyang setelah pidato Pak Presiden saya duduk. Ya sudah mau pulang dia. RI1 Mercedes-Benz. Waduh yang penting Tuhan, ya sudahlah. Yang penting saya sudah ketemu Pak. Maksudnya mau sudah lihat. Selama ini melihat Pak Jokowi kan di televisi. Saya lihat muka sama muka tapi jarak jauh. Tapi gak ketemu. Itu loh. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkau berfirman. Lukas 1:37. Makanya saya selalu kalau doa tuh pakai firman. Ngomong sama Tuhan. Tuhan kan kau ngomong Tuhan. Loh itu Tuhan senang. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kalau memang kau berkenan Tuhan, izinkan. Tapi caranya bagaimana? Saya tidak kenal dia. Tapi detik-detik saat dia mau pulang. Dia buka RI1, dia membuka pintunya itu. Bisa balik loh sebabnya. Dahsyat gak tuh? Ini keajaiban Tuhan yang saya saksikan ini. Membuktikan Yesus yang kita sembah hidup. Dia bisa balik. Balik ini lagi, tunjuk itu. Bapak itu yang di sono, yang ada batik merah. Coba itu bukan, kalau bukan karena kuasa Tuhan, mana bisa ngomong batik merah. Saya memang pakai baju batik merah. Yang lain bapak saya, bukan bapak itu loh. Yang pakai kacamata, saya kan kacamata ini. Yang pakai baju batik merah, kemari, coba itu. Detik terakhir, saya satu-satunya orang dipanggil. Yang lain ada. Saya angkat tangan, apakah saya benar Pak Jokowi? Benar Bapak maju ke Usmani. Pak Tito itu sampai benar Pak, Bapak yang dipanggil. Yang lain mau maju, bukan, sorry ya. Kalau tidak dipanggil presiden tidak bisa. Saya ada tali, sampai tali dibuka. Silakan Pak, betul saya jalan, betul Pak. Betul Bapak kemari kata, coba itu. Dahsyat. Ada foto saya pasang di bawah. Bisa berduaan tanya langsung HP saya. Diambil sama dia. Ayo Pak kita foto. Padahal saya tidak minta dia foto. Dia yang bilang. Setelah saya foto langsung saya bertanya. Saya pendeta Pak. Izinkan saya berdoa. Oh Pak pendeta. Boleh Pak silakan. Waduh di depan para menteri. Di depan ribuan orang tuh saudara. Saya berdoa singkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah Bapak. Maka siapapun saya nggak yakin itu. Saya kemarin suka jawab itu di grup-grup yang banyak ngomong. Saya jawab itu, ada tulisan namanya. Pendeta Yakob, tidak peduli saya. Saya berdoa. Dia presiden ke-7 loh. Saya ngomong di atas mimbar. Presiden ke-7, 7 angka sempurna. Siapapun dan saya salah satu hamba Tuhan yang berdoa buat dia. Sampai Oktober Tuhan izinkan tidak digoyahkan. Silakan orang mau goyah-goyahkan.
Karena saya salah satu hamba Tuhan yang cinta sama Tuhan. Saya yakin pasti didengar sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yakobus pasal 5:16b, doa orang yang benar dan yakin, tapi hidup kita harus benar. Pelaku firman. Makanya penting ini, saudara. Aku berdoa bersama Orang Kudus, dua hal. Betapa lebar salib ini, bicara salib loh saudara itu. Betapa panjang, tinggi, dalam itu bicara salib ini. Berarti melalui pengorbanan Kristus. Supaya saudara menghargai pengorbanan Tuhan. Dahsyat loh saudara. Profesor Dr. John Sung, waktu dijamah sama Tuhan, dia buang tuh gelar profesornya. Dia buang karena cintanya sama Tuhan. Waktu papanya ngomong kan, John Sung, anakku, aku sediakan lemari emas, asal kau tinggalkan Yesus. Waduh, dia kan dari Cungkok saudara. Di Cungkok waktu saya ke China, makanya puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan pergi berapa negara ini saya. Saya pergi ke Turki pelayanan, ke China, ke Bangkok, ke Singapura, berapa negara yang saya Tuhan izinkan ke situ. Suatu hari saya diundang lagi ke Brasil. Bingung saya, YouTube saya bisa nyampe ke Brasil. Dipamerkan di jemaat di Brasil. Someday Pastor Jacob please come to our country to preach the gospel of Jesus Christ. Dia dengar itu. Ada yang menerjemahkan bahasa, terima kasih nanti kalau saya berdoa, I pray for you. Please my best regards to your people in your country, saya bilang. Someday Jesus coming soon. Suatu hari Yesus yang datang. Maka mari saudara semua yang saya cintai. Supaya kita nanti disebut aku berdoa bersama Orang Kudus. Bapak Ibu bersama Orang Kudus disebut Orang Kudusnya Tuhan. Nanti kata Yudas pasal 1 ayat 14. Bersama Orang Kudus Tuhan akan datang. Loh, ini kedatangan Tuhan sudah dekat saudara. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya lebih senang ngomong kedatangan Tuhan lebih kalau ada hamba Tuhan masih lama-lama. Nanti seperti 5 gadis yang bodoh itu loh. So baca di Matius 25:5 itu. 5 gadis yang bodoh ngomong apa? Oh Yesus masih lama. Dengan masih lama dia tertidur. Maka Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan. Kalau bisa datang ke gereja setia. Datang yang setia sama Tuhan. Datang sama Tuhan loh saudara. Bukan itu kepada adik saya, ibu kem. Bukan kepada saya. Atau kepada saya. No. Datang kepada dia Yesus itu. Maka saya sebagai hamba Tuhan sebagai penggembalaan ada 3 di sini ya. Tuhan Yesus, kakak saya bersama adik saya. Oh saya putra kandungnya, ini adik saya. Bersama-sama. Oh saya kan masih pelan di Jakarta, bolak-balik. Supaya Bapak Ibu jangan banyak menuntut. Yang banyak taat kepada firman Tuhan. Harus belajar, taat. Murid-murid sudah banyak menuntut. Yesus pergi ke sana, kemudian ikut Yesus dengan setia. Siapa yang setia ukuran dari firman Tuhan, tidak ada yang banyak menuntut. Banyak menuntut siapa? Yudas sekarang menuntut. Gak masuk surga. Jangan menjadi 5 gadis yang bodoh Bapak Ibu. Saya akan didik Bapak Ibu betul sesuai firman Tuhan. Menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang membawa pelita. Hati itu pelita. Bawa minyak. Apa minyak? Firman dan Roh Kudus. Itu penting. Ikuti firman. Jangan ngatur Tuhan. Tapi semua diatur sama Tuhan. Ikuti firman. Aku berdoa bersama Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu betapa lebar panjang bicara salib Kristus. Ikuti Yesus. Ikut Yesus. Harus bayar harga Bapak Ibu. Nggak bisa. Saya bayar harga lu ikut Yesus. Kurang tidur. Bukan saya menuntut, no tidak Tuhan. Sampai mati kalipun aku tidak cukup membalas cinta Tuhan. Berkorban apapun Bapak Ibu buat Tuhan. Tidak cukup, tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Sampai Rasul Paulus sampaikan, mari kita buka Kisah Rasul pasal 21. Rasul Paulus sampai katakan demikian loh. Baca ayat 13. Kisah Rasul 21 ayat 13 dan 14. Perhatikan itu saudara. Apa yang Rasul Paulus katakan? Karena cinta yang dalam dengan Yesus. Kisah Rasul 21, saya mau baca ya. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat,
tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Oleh karena nama Tuhan Yesus. Dahsyat. Saya baca ini nangis saya. Gak ada apa-apanya saya dibandingkan Rasul Paulus. Gak ada arti Tuhan. Karena nama Yesus aku pertaruhkan biar mati sekalipun. Saya melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan hati yang bersih. Saya baru tuh ke rumah sakit Shalom Jakarta. Setiap orang saya datang ini, Pak mau berdoa Pak. Tidak peduli saya datang dari gereja mana. Enggak. Waktu Bu Raraswati ini jadi saksi. Saya kapan nanti ini saya mau datang tuh ke rumah sakit Jember Klinik. Saya cari jiwa, saya mau nasihat ini hamba Tuhan yang di Jember lagi nih. Saya kan salah satu masuk di anggota PPH TGD itu. Katanya kalau ada pendeta di Jember suka narik jiwa-jiwa yang sudah itu bukan cari jiwa itu, enggak benar itu saudara. Itu di luar firman. Firman Tuhan aman dan agung. Pergilah, harus pergi loh. Jadikan semua bangsa murid itu artinya apa? Berarti dari orang luar masuk orang dalam. Bukannya sudah berjemaat itu ditarik ke gereja. Tidak boleh itu. Saya tidak pernah begitu. Saya datang ke rumah sakit. Baru zaman Bu Raraswati. Waktu di Jember Klinik. Masih Bu Raraswati masih kerja itu. Saya doakan. Siapa yang mau doa? Dan saya cari jiwa situ. Saya tanya, belum bergereja. Ada kan berapa di sini yang tidak berjemaat? Akhirnya puji Tuhan disembuhkan sama Tuhan. Jadi jemaat di sini itu cari jiwa. Bukan sudah berjemaat di sini, ada yang saya dengar itu. Dari gereja jemaat kita ditarik-tarik. Salah itu, saya mau tegur tuh hamba Tuhannya. Oh saya hamba Tuhan senior. Saya putra kandung dari pendiri gereja Betata Bernakel. Saya melayani Tuhan 63 tahun. Ngerti Alkitab dan saya buktikan dengan gelar saya. Di depan profesor sampai disalamin, banyak yang tidak lulus. Sampai profesor bilang itu, hati-hati lo ya, saya ini profesor loh. 40 doktor di Indonesia itu dari saya. Bapak pendeta cukup senior melayani pekerjaan. Saya lebih muda, saya 68, dia lebih muda dari saya. Tapi gelarnya banyak banget saudara. Gelarnya banyak dia. Tapi saya mau uji Bapak ya. Mohon maaf dia bilang, saya tidak peduli. Kalau salah menerjemahkan Alkitab, tidak lulus dia bilang. Woi saya secara manusia, waduh saya harus siap nih. Tapi saya berlutut sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya hidupku, pegang hidupku. Silakan dia tanya macam saya jawab firman Tuhan. Saya dasarnya firman Tuhan. Eksegesinya apa? Minta hikmat dari Tuhan. Karena saya bicara tentang tesis saya, eksegesis, penjala manusia. Karena berkaitan kita diizinkan Tuhan harus menjadi menjala. Makanya Bapak Ibu ya, cari jiwa-jiwa Bapak Ibu. Saya begitu. Saya di Jakarta, di Jember, kalau saya ketemu sama orang, selalu saya ngomongin tentang Yesus. Bapak Ibu punya tanggung jawab loh sebagai anak Tuhan itu. Cuma jangan sampai menjadi anak Tuhan yang pasif, saudara. Buktikan bahwa kita cinta Tuhan itu apa. Ada bayar harga, saudara. Ada bayar harga. Yesus ngomong di Matius 16:24 loh. Ikut aku, harus pikul salib, penyangkalan diri. Pikul salib itu ada bayar harga. Pengorbanan sama Tuhan. Harus saudara kalau tanya sama Tuhan. Mohon maaf nih, kamu korban itu apa sama aku? Jawab apa? Apa bentuk konkret Bapak Ibu sudah kerja buat Tuhan. Tapi Tuhan lihat setiap apapun tidak bisa dibohongin. Tuhan saya menyampaikan firman Tuhan. Tidak peduli saya didengar orang, tidak didengar orang YouTube itu. Tidak peduli seperti Yesus sama. Yesus telah membuktikan cintanya kan sama. Dia turun dari surga sampai mati di sana. Persoalan nanti ada jemaat yang nggak mau dengar, nggak percaya sama Tuhan, silakan. Tapi nanti tanggung resiko. Maka kita berterima kasih sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, dipilih sama Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Sampai Rasul Paulus katakan, rela mati aku karena nama Yesus. Karena cintanya sama Tuhan. Kalau itu mari Bapak Ibu yang saya cintai semua. Ayo selagi kita masih hidup. Apalagi ini sudah mau Natal. Masing-masing ambil bagian di dalam lain pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Nama tertulis kita di dalam kitab kehidupan. Yesus ngomong loh dalam Lukas 10:20. Supaya nama terdaftar di surga. Coba kita lihat Lukas pasal 10. Supaya nama kita terdaftar. Ada nama-nama saudara. Ada nama. Penting itu supaya nama terdaftar. Jangan sampai nama tidak dikenal. Di Matius 7:23. Ya kan? Aku tidak kenal kamu. Waduh ampun. Berarti orang Kristen termasuk pendeta ini ada tuh. Di Jawa Timur. Aduh mungkin Bapak sudah dengar tuh viral. Aduh kalau saya ketemu bertobat itu.
Masa jemaatnya dirusak itu? Gawat gak itu? Namanya pendeta, sudah nama terkenal. Tapi aduh ujung-ujungnya, aduh mohon maaf. Tidak benar, so. Jangan. Nama daftar loh. Baca Lukas 10:20, apa dikatakan Yesus? Lukas 10:20. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Gawat saudara. Ingat loh Bapak Ibu, saya juga ingat loh. Usia sudah mendekati 70. Kalau firman Tuhan katakan, usia manusia antara 70 sampai 80. Saya ngerti itu firman. Apa yang harus saya lakukan? Kalau bukan buat Tuhan. Selagi saya ada kesempatan sehat, saya pulang Jember, pelayanan di Jember, di Jakarta, dimanapun saya berada. Maka Tuhan pelihara saya sehat sampai detik ini. Saya diperiksa dokter di Jakarta, tidak ada sakit jantung saya sehat. Diabetes, kolesterol, makanya jemaat yang saya layani. Nanti kalau Tuhan berkenan ya, kalau Tuhan berkenan. Ada yang saya layani di Jakarta, Pak Suryo. Itu tangan kanan dari Pak Jokowi. Dia pengusaha, adiknya kandung dari Murtiati di Biau itu loh, yang terkenal itu. Dia ikutin pelayanan saya. Aduh Pak Pendeta, di Jember ya, Gereja Bethel Tabernakel ya. Aduh saya mau dong, saya datang nanti. Nanti saya izinkan dia bersaksi atau mau Mbak Firman silakan. Saya memberikan kesempatan, dia akan datang, janji. Dia janji sama saya setelah akhir bulan ini. Tapi Pak Pendeta mohon maaf karena saya suka dipanggil ke istana. Ya, jadi saya mau atur jadwalnya, saya minta maaf, saya undur ya Pak Pendeta. Pertengahan September dia janji, nanti saya pulang lagi nanti. Jadi saya pulang besok ini karena saya mau atur. Dia mau datang ke sini saudara. Entah dengan tim atau dia sendiri, pokoknya dia mau datang beribadah. Saya ingat karena masa muda, dulu saya pernah digembleng di Gereja Bethel Tabernakel. Jadi waktu saya kenal Pak Pendeta, dia dengarkan saya firman Tuhan YouTube. Dan saya berapa kali ketemu di Jakarta, dia tahu Tabernakel, dia cinta saya mau datang Pak Pendeta. Saya usahakan ya di Jember, dia mau janji itu datang. Makanya tolong bantu dalam doa. Itulah, selagi saya hidup, selagi Bapak hidup, ayo lakukan buat Tuhan. Karena apa saudara? Apa yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan? Enggak sia-sia. Dilihat sama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Kalau udah lihat itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Itu aja gampang saya. Namanya Tuhan, dia maha tahu mas segala-galanya. Dia dahsyat, ajaib. Jangan sampai terlambat. Yesus nanti kalau datang sebagai raja di atas segala raja. Bukan sebagai manusia. Saya waktu datang di rumah sakit tuh, Siloam, itu kan kumpul tuh. Saya datang dengan keluarga kumpul, mohon maaf tuh. Banyak dari keluarga-keluarga yang berjilbab tuh. Saya ngomong di depan itu. Kita bersaudara Pak, Ibu. Saya ngomong tuh. Tapi kebenaran cuma satu. Ini baju putih, saya pakai baju putih itu. Ini kebenaran. Tanya di negara mana-mana itu kebenaran ya. What color is it? Apa warna itu? Pasti dijawab, it is white. Warna pasti putih. Itu kebenaran. Gak mungkin nanti di China, oh warna biru. Di Amerika warna hitam. Ini kan warna putih. Masa orang Amerika bilang, oh ini is black. No. Di China bilang, oh, it is red. No, tidak. Pasti berkata, it is white. Itu kebenaran. Sama dengan saya bilang, kebenaran tunggal. Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu saya orang Kristen. Saya bilang, saya pendeta. Di Alkitab disebut Tuhan. Yesus itu Tuhan. Saya ngomong itu. Mantu-mantu itu. Ada Bapak Ibu Alkitabnya. Saya ngomong, baca. Ada orang Kristen kan. Ini yang mereka-mereka itu. Kan baca Alkitab. Saya suruh baca. Di depan orang banyak itu loh. Khotbah saya. Udah peduli saya. Alkitab ngomong kok. Suatu hari kalau saya ketemu dengan Profesor Regi Sujana juga. Saya akan ngomong tuh. Kemarin dia berdebat dengan hamba Tuhan. Tunjukkan dia bilang absolutely Yesus sebagai Tuhan. Dia bilang karena Yesus sebagai Nabi. Saya mau ambil bagian ketemu sama dia. Saya tunjukkan ayatnya. Supaya tahu persis, supaya dunia bisa tahu. Bahwa dia satu-satunya Tuhan. Maka disebut Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ambil bagian selagi saya mau hidup kok Tuhan. Saya bela nama Yesus. Saya bukan bela agama.
Tapi bela nama Tuhan di atas segala Tuhan. Raja segala Raja. Itulah Yesus Kristus. Supaya nama terdaftar dalam kerajaan surga. Dan supaya Bapak Ibu selagi hidup ini tidak mau hidup percuma. Tapi hidup bagi Kristus. Suatu hari kelak Yesus akan datang. Mari selagi ada firman Tuhan. Saya mau kasih satu ayat terakhir. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya kasih ayat satu terakhir. Supaya kita makin hari makin menurut hidup kehendak Tuhan. Saya kasih satu ayat terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nanti setelah perjamuan kudus saya mau kasih kesempatan buat anak level up itu. Untuk memberikan sedikit tentang apa yang berkaitan level up. Saya mau tahu itu. Semuanya tendensinya semua ke arah Tuhan Yesus. Saya kasih ayat terakhir. 2 Timotius pasal 4 ayat 18 kita sama-sama baca. Sebagai terakhir memberikan kekuatan buat kita bersama. Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 18 sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara bisa ganti aku dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Saya ganti, saya suka ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan izinkan aku, di sini saya ganti dengan nama saya, Yakob Rahmat. Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu, dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan melepaskan aku, Yakob Rahmat, dan keluargaku. Saya ngomong itu, dari setiap usaha yang jahat, Dia akan menyelamatkan aku, Yakob Rahmat, dan keluarga, termasuk Bapak Ibu. Sehingga apa? Aku, Yakob Rahmat, dan keluarga, dan Bapak Ibu semua masuk ke dalam kerajaannya di surga. Kerinduan kita masuk surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dahsyat Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Sampai Yesus datang. Apa yang kita kerjakan? Tidak sia-sia. Ada upah besar di surga.